Pembunuhan sadis. Tahun ke-1991. Malam yang sunyi di sebuah kawasan yang berada di kaki gunung di daerah Jawa Tengah. Listrik yang belum merata membuat pemandangan tampak temaram. Terlihat rumah ke rumah hanya diterangi oleh lampu lentera atau sentir. Suasana sunyi dan penuh kedamaian sangat kental terasa sebab belum ramai dengan orang-orang yang mengendarai motor dan mobil di jalanan. Namun, suasana sangat berbeda di sebuah desa bernama Desa Watu Kelir. Desa yang berada di pelosok sebuah lereng gunung dan dihimpit oleh rimbunan hutan dan kebun. Di sebuah jalan desa terlihat beberapa orang warga yang berjalan bergerombol. Dengan membawa obor yang menyala-nyala dan bambu runcing serta kayu balok, mereka berjalan beriringan menuju ke sebuah rumah yang terletak di ujung desa. "Usir gadis pembawa bala itu dari desa!" seru seorang laki-laki yang memimpin kerumunan itu. Suaranya terdengar lantang berteriak dengan penuh gelora. "User Sumala dari desa ini! User gadis pembawa kesialan di desa ini!" Teriak para warga, suara mereka terdengar lantang menggema di sekitar kawasan lereng hingga menembus langit. Kawasan desa yang masih runggut sebab kanan kiri masih berupa hutan dan kebun, tidak membuat semangat mereka meredup. "Hei Sri Ningsih, keluar kalian! Kau dan anakmu tidak boleh ada di desa ini lagi. Keluar kau, hei Sri Ningsih dan anakmu Sumala itu! Keluar!" Berangsalah seorang warga dengan anarkis. Yang marah tiba-tiba mendemo ke rumahnya. Sri Ningsih adalah seorang janda yang memiliki seorang putri perempuan dengan wajah cantik bernama Sumala. Seorang anak yang memiliki keistimewaan dalam menerawang sesuatu dan memiliki kelebihan untuk berinteraksi dengan makhluk halus membuat gadis yang berusia 17 tahun itu dijauhi oleh para warga dan teman sebayanya. Mereka beranggapan jika Sumala adalah anak pembawa bala dan kesialan karena keistimewaannya itu. Para warga yang sudah gelap mata menuduh Sumala sebagai biang dari kesialan yang dialami oleh warga desa, sebab saat ini desa tengah mengalami siklus pancaroba dan kekeringan berkepanjangan sehingga membuat hasil dari pertanian rusak dan membuat warga pun merugi, dan tidak hanya itu, karena sebuah penyakit aneh dengan gejala gatal-gatal dan cacar air yang diderita beberapa orang dianggap sebuah bala dari Sumala. Sebab itulah yang membuat warga mengamuk dan sudah tidak tahan lagi melihat keberadaan Sri Ningsih dan Sumala di desa mereka. "Hei kau Sri Ningsih, pergi kau dari desa ini dan bawa sekalian anak pembawa bala itu!" Melihat kemarahan warga yang sudah tidak bisa dikontrol lagi, membuat Sri Ningsih ketakutan dan gelisah sembari memeluk erat putrinya. Sedangkan Sumala ia benar-benar ketakutan sehingga memilih untuk berlindung di balik punggung ibunya. "Tenang bapak-bapak, apa maksud semua ini? Anakku bukan pembawa bala atau sial seperti yang kalian katakan. Dia adalah anak yang sama seperti anak-anak kalian. Saya minta tolong kasihani kami. Sumala hanyalah anak kecil." Tapi Sri Ningsih yang sudah berderai air mata berusaha menjelaskan pada seluruh warga desa jika anaknya tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian kekeringan yang berkepanjangan dan penyakit gatal-gatal yang sedang mendera warga. Namun, semua yang sudah dijelaskan Sri Ningsih hanyalah angin lalu bagi warga yang saat ini sudah gelap mata seakan hati nurani sudah tidak digunakan lagi. Dengan kasarnya seorang pria parubaya berbadan kekar tiba-tiba maju mendekati Sri Ningsih lalu menarik tangan Sumala dengan kasarnya. Tindak anarkis yang masih sering terjadi pada tahun ini benar-benar memprihatinkan. Mereka tidak pandang bulu dalam menuduh seseorang, bahkan anak kecil pun tak luput dari aksi kekerasan itu. Sri Ningsih yang terkejut pun dengan sigap menarik tubuh putrinya agar tidak dibawa pergi. Ia sangat khawatir dengan aksi para warga yang dapat membahayakan nyawa putrinya. "Sini kau anak setan!" Berang laki-laki itu membuat Sumala semakin pecah tangisnya. Genggaman tangannya begitu erat menggenggam kain daster yang dikenakan ibunya. "Ah ibu, tolong aku, aku nggak mau!" teriak Sumala dengan isak tangis yang kencang. Ia berusaha terus menggenggam baju ibunya, namun tenaganya yang tidak seberapa sama sekali bukan tandingan tenaga dari laki-laki berbadan kekar itu. "Ah ya Allah,
Astagfirullah, jangan ambil anakku. Lepaskan anakku, lepaskan. Pekik Sriningsih. Aksi tarik-menarik pun tak dapat terelakkan lagi. Suasana semakin chaos dan menegangkan, tidak ada yang membela aksi kekerasan yang terjadi. Para warga lainnya hanya melihat dengan tatapan tajam dan penuh hinaan. Mereka seakan buta dan tuli melihat kekerasan dan ketidakadilan yang sedang terpampang di depan mata mereka. "Ibu, tolong, Mala takut," seru Sumala sembari menangis tersengguk-sengguk. Ia meminta belas kasihan orang-orang lewat tangisnya yang terdengar pilu. Sriningsih yang masih berusaha melindungi putrinya tiba-tiba mendapat sebuah pukulan keras dari belakang. Ia dipukul dengan balok kayu. Hantaman yang keras itu tepat mengenai kepala belakang Sriningsih sehingga kepalanya pecah. "BOGG, hahaha. Hahaha," teriak Sriningsih sembari meringis kesakitan di bagian kepalanya. Sriningsih tersentak dengan kedua mata melotot ke atas, tubuhnya seketika menegang, lalu tak lama setelah itu tubuh Sriningsih limbung jatuh terjerembab ke tanah. Dengan pandangan yang mulai memburam, Sriningsih masih dapat melihat dengan jelas jika seorang laki-laki tengah tertawa terbahak-bahak atas perbuatannya. Darah dari kepala merembes keluar dengan deras sehingga tubuh wanita itu menggelepar di tanah. "Kakau, aku tidak akan rela. Semua pasti akan mendapat balasannya." Pekik Sriningsih dengan suara bergetar, tatapannya tajam menunjukkan seluruh kebencian dan amarahnya pada orang yang benar-benar membuat Sriningsih terpuruk seperti ini. "Ibu, tolong ibuku. Tolong ibuku." Pekik Sumala yang semakin histeris menangis meraung-raung melihat Sriningsih sudah tergeletak dengan bersimbah darah yang menggenang di tanah. "Ibu, jangan tinggalkan Mala. Aku tidak mau. Jangan tinggalkan Mala." Isak Sumala yang histeris sembari meraung-raung memanggil ibunya. Sriningsih menatap nanar putrinya dengan isak tangis. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi putrinya lagi. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Sriningsih mengulurkan tangannya yang sudah bernoda merah. Namun, belum sampai menyentuh putrinya, ajalnya sudah lebih dulu menjemputnya. Tangan itu terjatuh ke tanah dengan lemas dan tidak bergerak lagi. Sriningsih sudah meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Aksi para warga tidak berhenti di sana saja. Mereka menyerat Sumala dengan kasar lalu menggiring tubuh gadis belia itu ke sebuah lahan kosong. Sumala berusaha melepaskan diri dengan meronta dan memberontak, akan tetapi pukulan yang ia dapatkan. Setelah sampai di lahan kosong itu, tibalah akhirnya para warga mengeksekusi gadis itu dengan cara dikubur hidup-hidup. "Tolong, Ibeo kakak, LPASIN AKU. Jangan bunuh aku gak melakukan apa-apa," teriak Sumala yang histeris. Kedua tangan dan kakinya diikat kuat dengan tali tambang dan juga daun kelor. Terdengar sorak-sorai dari warga yang dengan kejamnya membunuh seorang gadis dengan cara yang teramat sadis. "Hahaha, mati kau! Hidup kita bakalan tentram tanpa anak pembawa sail, hahaha!" sahut yang lain. Tubuh Sumala diletakkan di dalam sebuah peti kayu yang sudah lebih dulu berada di dalam liang di bawah pohon esien. Gadis itu meronta meminta belas kasihan para warga, namun hati mereka sudah mati dan akal pikiran pun sudah tidak berguna lagi. Dengan sadisnya mereka tertawa melihat gadis itu menangis dan berteriak. Salah seorang warga meninggalkan sebuah lonceng kecil berwarna emas di dalam peti itu. "Kalian akan menyesal. Ingat ucapanku ini. Kalian akan menyesal sudah melakukan kekejaman keji ini padaku dan ibuku. Aku akan kembali dan menjadi wujud kematian bagi kalian semuanya. Ingat sumpahku." Dengan tatapan tajam Sumala menatap seluruh warga yang saat ini tidak menggubris ucapannya. Langit yang tadinya temaram tiba-tiba terdengar kilatan petir yang cukup keras menyambar. Lalu tanpa basa-basi lagi mereka menutup peti itu lalu mengeruk tanah itu perlahan-lahan seakan menyiksa Sumala dengan suara kematian yang menakutkan. Hingga beberapa saat kemudian teriakan Sumala sudah tidak terdengar lagi.